Bagaimana sebuah kalimat itu bisa disebut efektif? Nah, tentunya efektif itu bagaimana? Satu contoh kecil, dari Surabaya mau ke Jakarta. Nah, itu kalau efektif bagaimana? Ya, naik pesawat dari Juanda ya, lalu ya turun di Jakarta sana, atau naik stasiun dari Surabaya kemudian turun di Jakarta. Berbeda jika dari Surabaya mau ke Jakarta, itu perjalanannya menjadi dari Surabaya ke Makassar dulu, baru ke Jakarta. Nah, itu udah efektif. Ya, satu contoh kecilnya seperti itu. Sedangkan efektif di dalam sebuah kalimat itu merupakan kalimat yang komunikatif, mampu menyampaikan pesan sesuai dengan maksud penutur. Dalam hal ini penutur itu bisa pembicara atau penulis. Komunikatif itu bisa dimengerti oleh orang lain, pesan bisa tersampaikan. Kalimat efektif harus menggunakan struktur kalimat yang benar, pilihan kata yang tepat, hubungan antar bagian logis, dan ejaan harus benar. Seperti apa nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ada juga ini kalimat efektif itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan kalimat efektif. Jika kalimat itu bisa disebut kalimat efektif, maka tidak mengabaikan ketujuh unsur ini. Unsur itu apa saja? Yang pertama kesepadanan, yang kedua kesejajaran, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehimatan, yang kelima kelogisan, dan keenam kecermatan, serta yang ketujuh yaitu kevariasian. Kita bahas satu persatu. Kesepadanan. Kalimat yang memiliki unsur kesepadanan itu terdapat kesatuan gagasan agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kesatuan kalimat ditandai adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kemudian, karakteristik kalimat efektif minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Ada S dan P. Serta dapat juga didukung oleh objek dan keterangan, sehingga kalimat itu menjadi lebih lengkap. Ini adalah contohnya. Pada kalimat pertama ini tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Ya. Di dalam rapat itu membahas kenaikan gaji karyawan. Di dalam rapat itu bukan subjek,
Ya. Jadi pada contoh kalimat itu tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung subjek. Unsur di dalam keputusan itu menunjukkan keterangan. Sehingga kalimat efektifnya adalah yang pertama, membuang kata di dalam menjadi rapat itu. Subjek membahas kenaikan gaji karyawan. Atau yang kedua, jika tetap menggunakan kata di dalam, maka harus menghadirkan sebuah subjek baru. Karena di sini belum ada subjeknya, menjadi di dalam rapat itu, direktur utama membahas kenaikan gaji karyawan. Di sini subjeknya adalah direktur utama. Selanjutnya, tidak ada kata hubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Kata hubungnya seperti apa? Ini ada kata hubung sedangkan dan sehingga. Nah, ini contohnya bisa diamati pada kalimat tidak efektif. Yaitu COVID-19 menyerang semua wilayah di Indonesia. Titik. Sehingga mahasiswa berkuliah secara online. Nah, ini tidak efektif karena ada titik kemudian ada kata hubung sehingga. Yang efektif bagaimana? Ya, kata hubung sehingga itu langsung masuk menjadi satu kesatuan kalimat, tidak menjadi awal di dalam kalimat seperti contoh pertama tadi. Sehingga kalimat efektifnya menjadi COVID-19 menyerang semua wilayah di Indonesia sehingga mahasiswa berkuliah secara online. Nah, menjadi satu kesatuan dalam satu kalimat. Contoh berikutnya, kalimat yang tidak efektif adalah penggunaan kata hubung sedangkan. Pihak sekolah menerapkan pembelajaran daring, titik. Sedangkan para siswa menghendaki pembelajaran tatap muka. Kalimat yang efektif menjadi pihak sekolah menerapkan pembelajaran daring, sedangkan para siswa menghendaki pembelajaran tatap muka. Masih masuk di dalam satu kalimat. Berikutnya, tidak adanya kata yang di depan predikat. Kenapa? Karena kata yang mengakibatkan sebuah kalimat itu menjadi kehilangan predikat. Sehingga harus dibuang atau ditiadakan yang itu. Contoh kalimatnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Ini dengan adanya kehadiran yang, teks ini menjadi subjek saja semuanya. Tetapi jika kata yang itu dihilangkan, teks itu sudah memiliki unsur subjek dan predikat. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Itu kalimat efektifnya. Kemudian unsur kalimat efektif yang kedua yaitu kesejajaran. Yaitu adanya penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel atau sejajar. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka bagian kalimat yang lain harus menggunakan imbuhan me pula.
Kesejajaran dalam kalimat diperlukan agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Contoh, kalimat tidak efektif, seorang guru harus mampu mengajar, mendidik, menginspirasi, dan dimotivasi siswa dengan baik. Ini tidak efektif karena kalimat paralel ada konjungsi dan atau kata hubung dan di sini sebelum dan itu mengajar, mendidik, menginspirasi. Nah, setelah dan juga harus memotivasi seharusnya, tetapi di sini terus dimotivasi. Sehingga kalimat efektifnya yaitu seorang guru harus mampu mengajar, mendidik, menginspirasi dan memotivasi siswa dengan baik. Unsur yang ketiga yaitu ketegasan, yang merupakan penekanan atau penegasan pada pokok kalimat, yang tujuannya menunjukkan bagian kalimat yang ingin ditegaskan untuk memudahkan pembaca memperoleh informasi tersebut. Contoh, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Untuk menegaskan bahasa nasional, di sini dicetak miring. Kemudian bahasa resmi negara juga dicetak miring. Nah, ini fungsi cetak miring di sini adalah untuk menegaskan. Jadi ada poin-poin khusus yang ingin ditekankan atau diberi penegasan seperti itu. Unsur kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Dalam hal ini, hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau terhindar dari kemubaziran, pemborosan kata. Ya. A. Menghindari penggunaan sinonim dalam satu kalimat. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu dokter itu hanya memberikan resep saja. Kata hanya dan saja itu memiliki makna yang sama. Jadi di sini mubazir, harus dipilih satu saja. Menjadi bagaimana kalimat efektifnya? Dokter itu hanya memberikan resep. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian contoh kalimat tidak efektif yang kedua yaitu sejak dari kemarin ibunya belum kelihatan. Seharusnya kalimat efektifnya menjadi sejak kemarin ibunya belum kelihatan. Sejak kemarin ibunya belum kelihatan. Seharusnya seperti itu. Kemudian B, tidak menjamakkan kata-kata yang sudah jamak. Contoh kalimat tidak efektif, ayah gemar memelihara burung-burung jalak, merpati, perkutut, dan murai batu. Di sini kalimat efektifnya menjadi ayah gemar memelihara jalak, merpati, perkutut, dan murai batu. Langsung saja ya. Kemudian unsur kalimat efektif yang kelima yaitu kelogisan. Artinya hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal sesuai dengan ejaan baku yang berlaku. Contoh kalimat tidak efektifnya, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, di sini kurang logis ya, sehingga kalimat efektifnya menjadi Ibu Kepala Desa, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Jadi yang dipersilahkan itu siapa? Di sini Ibu Kepala Desa. Berikutnya unsur yang keenam yaitu kecermatan. Di dalam unsur kecermatan itu kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian cermat dan tepat dalam menggunakan diksi atau pilihan kata.
Sehingga penulis harus memahami kata yang hampir bersinonim, antonim, ketepatan atau kesesuaian, dan sebagainya. Ini contoh kalimat tidak efektifnya, yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat beasiswa. Kalimat tersebut memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah, sehingga menjadi kalimat efektif, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi terkenal itu mendapat beasiswa. Jadi ada tambahan teks di sini, ya. Unsur kalimat efektif yang ketujuh yaitu kevariasian. Di dalam sebuah kalimat dapat dilakukan dengan variasi struktur, ya, diksi atau pilihan kata, dan gaya sehingga kalimat lebih variatif, tidak monoton. Asalkan tidak menimbulkan salah pemahaman. Contoh kalimat efektifnya yaitu A, orang nomor 1 di Indonesia itu mengunjungi. Saya ulangi, ini adalah contoh kalimat efektif yang terdapat unsur kevariasian itu tadi. Ya, contohnya A, orang nomor 1 di Indonesia itu mengunjungi Pulau Dewata bersama Menteri Pariwisata. Nah, di sini ada kevariasian orang nomor 1 di Indonesia itu pengganti subjek, ya. Kemudian Pulau Dewata. Ini juga variasi dari Bali. Orang nomor 1 variasi dari subjek berupa presiden, seperti itu. Kemudian yang B, ketika ketiga anak itu belajar di sekolah, kedua orang tua mereka bekerja di perusahaan. Nah, di sini ada kata mereka itu sebagai variasi dari ketiga anak itu, biar tidak terulang-ulang terus. Kemudian yang ke C, Arvinsa senang berkeliling kota dengan menunggangi kuda besi kesayangannya. Nya di sini adalah mengacu pada Arvinsa, sehingga di sini ada variasinya. Kemudian ada menunggangi, itu variasi dari mengendarai yang masih logis maknanya, ya. Kemudian kuda besi itu adalah ungkapan lain dari kendaraan. Selain itu, mendaki gunung adalah kegemaran pria kelahiran kota Gudeg itu. Nah, subjek Arvinsa menjadi bervariasi, memiliki variasi berupa pria kelahiran kota Gudeg itu. Jadi sebuah teks itu menjadi lebih menarik, ya, variatif dan tidak monoton. Demikian terkait dengan kalimat efektif. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.